Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita telah memasuki bulan Rajab, tanggal 3 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 2 Januari tahun 2025 Masehi. Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena alangkah bahagianya kita apabila kita mengetahui bahwasannya kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-61 insyaallah. Maka untuk sebelum kita mempelajarinya, kita ingatkan bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu bulan haram, bulan yang disucikan oleh umat sejak dahulu. Arab jahiliyah itu apabila di bulan Rajab itu tidak ada peperangan, dan bulan-bulan haram, 4 bulan haram. Ini kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra, sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, di mana telah ditetapkan pada diciptakannya langit dan bumi. Wa minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan kita mengetahui 4 bulan haram, yakni sekarang kita berada di bulan tersebut, yakni bulan Rajab, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Bulan haram, bulan suci yang amalan kebaikan dilipat gandakan. Begitu juga dengan amal keburukan, yang biasanya amal keburukan di bulan lain itu biasa, akan tetapi jika seseorang di bulan haram ini melakukan amal keburukan, maka dia akan mendapatkan pelipat gandaan dari dosa. Maka hati-hatilah, jagalah diri kita. Itu makanya di sini fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau
melakukan kezaliman terhadap dirimu sendiri ila akhiril hayah. Taib. Itu sedikit bulan haram, dan persiapan kita di bulan haram ini, yakni bulan Rajab, kita seharusnya sudah mulai bersiap-siap untuk insya-Allah akan memasuki bulan Ramadan. Tidak berapa bulan lagi. Habis ini tidak ada antaranya lagi selain bulan Sya'ban, insya-Allah akan memasuki bulan Ramadan. Maka persiapkanlah iman kita, persiapkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan latihlah diri kita di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab Sya'ban ini. Karena insya-Allah apabila kita sudah melatihnya, terbiasa dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, maka mudah-mudahan di bulan Ramadan itu sangatlah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja memasuki bab selanjutnya di dalam pelajaran kitab Tauhid. Tafadhal. Baik, di sini muallif menyebutkan bab selanjutnya, yakni bab yang ke-61, babun majaa fil musawwirin. Jadi bab para perupa makhluk bernyawa, musawwir. Orang bisa juga melukis, di sini orang membentuk rupa makhluk bernyawa. Muallif rahimahullah taala membawakan 1 2 3 4 ya. 4 hadis. 1 2 3 4 5 hadis pada bab ini. Jadi ini bagaimana yang kita ketahui bahwasanya dari mana kita bisa memahaminya, apa masalah pelarangan ini pada kitab Tauhid. Jadi bab ini apa hubungannya dengan kitab Tauhid? Maka bisa kita ambil dari 2 sisi kita pahami. Pertama, yang bahwasanya seseorang yang menyaingi Allah di dalam bentuk, jadi musawwir itu membentuk rupa, seandainya itu dalam membentuk rupa yang mana kita ketahui bahwasanya itu adalah kekhususan bagi Allah yang membentuk rupa, itu tidak boleh disamakan. Lalu bagaimana dengan menyamakan dengan beribadah? Untuk menyamakan rupa saja makhluk bernyawa itu tidak dibolehkan, apalagi menyamakan beribadah. Nah, di sini kita bisa memahami bahwasanya ini keterkaitan antara bab ini dengan kitab Tauhid yang sedang kita pelajari. Kemudian yang bisa kita pahami juga bahwasanya ini adalah kekhususan bagi Allah. Itu harus kita tetapkan. Kekhususan bagi Allah karena salah satu dari Asmaul Husna ada Al-Musawwir. Al-Musawwir nanti insyaallah akan kita singgung nanti, bahwasanya Allah lah yang membentuk rupa. Jadi dari sini maka kita bisa mengetahui bahwasanya Allah mempunyai kekhususan, yaitu menciptakan bentuk rupa, dan yang kedua, dalam penyamaan bentuk rupa itu saja tidak boleh disamakan, apalagi dalam penyembahan, dalam ibadah. Jadi di sini kita memahami bab ini, itu pembahasannya. Itu pembahasannya, keterkaitannya dengan kitab Tauhid. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna, yang salah satunya yang kita bahas ini Al-Musawwir. Al-Musawwir, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, insyaallah sama-sama kita dengarkan. Yang pertama di dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Baik. Fadhal.
yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, kemudian dalam surah Ali Imran ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lalu yang ketiga dalam surah Al-Mu'min ayat Al-Mu'minun 64 apa ya Al-Mu'min coba. 64 Al-Mu'minun kalau tidak salah. Al-Mu'minun ayat 4. 64 maaf afwan. Hatta idza 64 tidak, berarti surah Al-Mu'min coba. Surah Al-Mu'min. Nah, ada musawirnya di situ ya. Al-Mu'min atau surah Ghafir sama. A'udzu billahi minasy Ada ya 64. Qul inni nuhitu an a'budu alladziina tad'uuna min dunillahi lamma jaa'ani al-bayyinaat min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil 'alamin. Apa artinya? Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya 64 ya. Iya. Masyaallah. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum Fa sawwarakum fasana. Fasana. Membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Barakallahu fiik. Itu 3 ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah memiliki salah satu Asmaul Husna, nama-nama yang paling indah, nama-nama yang indah yaitu Al-Musawwir. Al-Musawwir ini ada sesuatu kisah ulama hadis di abad ini yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimallahu taala ketika beliau meneliti perawi-perawi hadis, maka beliau mengatakan tidak ada satupun yang saya jumpai, katanya. Beliau rahimallahu taala tidak menjumpai di nama-nama rijal perawi hadis itu yang nama perawi itu adalah Abdul Musawwir. Kalau Abdullah banyak, Abdurrahman banyak, yang lainnya Abdul Razak dan yang lainnya banyak. Tapi kata beliau tidak saya jumpai dengan Abdul Musawwir, yaitu hamba yang maha membentuk rupa. Jadi yang itu tidak ditemukan. Maka alhamdulillah beliau dikaruniai anak laki-laki, entah anak keberapa, lalu beliau beri namanya Abdul Musawwir. Jadi hamba ini adalah nama ta'bid. Nama ta'bid yaitu penghambaan. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Razak, dan seterusnya. Dan ini termasuk salah satu nama yang baik, maksudnya yang baik untuk penamaan anak. Ada ta'bid, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita pelajari bahwasanya di dalam bab ini ada 5 alasan mengapa dilarang. Di pembahasannya nanti insyaallah ada
bagaimana hukum orang melukis, mana saja yang makhluk bernyawa, apakah boleh melukis pemandangan dan yang lainnya. Kemudian bagaimana hukum foto. Mungkin kita sudah mengetahuinya, tapi kita ulang kembali karena ini berkaitan pada bab ini. Adapun ada beberapa alasan kenapa ada larangan pada bab ini. Yang pertama, karena al-mudahah. Al-mudahah yaitu yang menandingi, yang menyerupai sebagaimana disebutkan di dalam hadis di sini bisa dilihat, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alladzi yudahiuna bi khalqillah. Nah, itu alasannya. Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Kemudian waman adlamu mimman yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sa'irah. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum. Nah, jadi di sini tidak boleh, karena tidak boleh menandingi atau yang menyerupai. Yang kedua, alasannya pada bab ini ada pada hadis ini. Cuman sebelum kita pelajari, maka kita simpulkan dahulu. Pada hari kiamat nanti akan ditiupkan ruh kepada yang seperti patung-patung tersebut, akan ditiupkan. Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyun fakhu fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Ini dia. Barang siapa yang membuat gambar di dunia akan dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam gambar buatannya itu, namun dia tidak akan bisa meniupkannya. Jadi diminta nanti di akhirat untuk meniupkan ruh. Apakah itu gambar lukisan makhluk bernyawa atau patung-patung, maka itu akan diminta agar bisa ditiupkan ruh. Kemudian alasan berikutnya yang ketiga, patung-patung atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa tersebut pada hari kiamat akan diberikan nyawa oleh Allah untuk mengazab pembuat patung atau gambar tersebut. Jadi yang membuat itu hasil buatannya di hari kiamat ditiupkan oleh Allah nyawa, ruh, akan tetapi untuk mengazab orang yang membuatnya. Di sini disebutkan kullu musawwirin finnar, setiap perupa gambar atau patung pada hari kiamat itu berada di neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam. Ini ancamannya keras. Untuk setiap gambar yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya dalam neraka. Itu ditiupkan oleh Allah ruh nanti di neraka, dan gambarnya itu atau patung yang dibuatnya itu untuk menyiksanya nanti. Dan di sini dikatakan nerakanya fi jahannam. Neraka jahannam. Neraka yang paling keras, yang paling pedih siksaannya. Dan kemudian malaikat pun tidak memasuki rumah-rumah yang ada gambarnya. Itu malaikat tidak memasuki. Terkadang ada orang yang iseng mengolok-olok, kata mereka baguslah tak masuk malaikat, jadi kita enggak mati-mati dah. Maksudnya katanya malaikat maut tak masuk. Ini orang bercanda dalam agama, maka tidak dibolehkan. Maksudnya malaikat rahmat yang tidak masuk. Malaikat rahmat tidak akan memasuki yang ada di situ selain patung-patung, gambar-gambar makhluk bernyawa, juga anjing. Jadi hati-hati memelihara anjing yang tidak ada kebutuhan, maka hati-hati. Tidak masuk malaikat. Jangan diselewengkan. Baguslah, berarti kita tidak akan mati-mati, tidak masuk malaikat untuk mencabut nyawa kita. Ini ada orang yang bercanda seperti ini dalam agama, maka ini adalah olok-olok yang tidak diperbolehkan. Kemudian patung-patung dan gambar-gambar adalah merupakan wasilah atau perantaran kepada kesyirikan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Bukankah pertama kali terjadinya kesyirikan yaitu dengan adanya rupa-rupa atau gambar dari orang-orang soleh terdahulu yang diabadikan, patung-patung mereka yang awalnya tidak disembah namun akhirnya itu disembah. Taib, itu 5 alasan
kenapa larangan ini sangat keras di dalam agama kita. Maka kita akan pelajari nas-nas yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Tafadhal. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, faman adzlamu mimman dzahaba yakhluqu khalqi wa yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu sha'ira." Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil atau sebesar biji-bijian atau sebesar biji-bijian. Jadi ini jelas, tadi sudah kita jelaskan. Lalu bagaimana, kenapa mereka bertindak zalim? Sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu Allah mengatakan, kenapa tidak bisa menciptakan seekor semut kecil atau biji-bijian atau sebutir biji gandum? Coba ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang di zaman sekarang bisa robot bagaimana itu? Itu tidak. Sementara bahan-bahannya masih dari bahan-bahan yang Allah ciptakan. Misalnya dari besi atau dari lapisan seng, itu dari tembaga dan seluruhnya itu masih Allah yang menciptakan. Coba yang belum ada jadi ada. Bahkan selembar sayap nyamuk pun tidak bisa. Sudah maju sekarang Ustaz nih pelajaran lama mungkin. Lihatlah sekarang Cina sudah ada matahari tiruan. Dan apapun yang mereka lakukan, tentu matahari yang mereka ciptakan menurut mereka tidaklah seperti matahari yang kita saksikan ini, yang memberikan manfaat yang sangat banyak kepada manusia terkhusus dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang sinarnya di pagi hari dan bagaimana faedah-faedah yang lainnya yang menerangkan siang dari kegelapan malam. Jadi tidak bisa mungkin orang akan menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ciptaan Allah itu tiada tandingannya. Lalu bagaimana seseorang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala? Taib, yang berikutnya, wallahu ma'an Aisyata. Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alladziina yudahu min khalqillah." Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Taib, ini juga telah kita pelajari, dan ini adalah salah satu alasan kenapa dilarang larangan sangat keras pada bab ini, karena yudahiun, yaitu penyerupaan dengan makhluk bi khalqillah. Taib, yang berikutnya, dalil berikutnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwir fil nar yud'anu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsu yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap perupa berada dalam neraka. Setiap rupakan yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahanam. Lanjut ke hadis berikutnya, walahuma, Bukhari dan Muslim. Muslim pun meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Abbas, man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laisa binafiq. Barang siapa membuat rupaka di dunia akan dibebankan pada hari kiamat untuk meniupkan roh ke dalam rupaka buatannya itu. Namun dia tidak akan dapat meniupkannya. Taib. Adapun hadis Abu Hayyaj dari Ali itu kita tunda karena pembahasannya nanti masalah kuburan. Itu panjang lagi pembahasannya. Bagaimana Nabi awalnya melarang nahaitukum an ziyaratil kubur fahzuruha.
dahulu aku pernah melarangmu untuk berziarah kubur, sekarang ziarahilah. Nanti insya Allah akan kita bahas tentang kenapa kubur itu dilarang awalnya dan akhirnya disuruh. Karena awal-awal itu akidah dari para kaum muslimin ketika itu masih lemah, masih mengikuti cara jahiliyah yang mereka meminta berkah kepada kubur dan yang lainnya. Adapun setelah akidah para sahabat kuat, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menziarahi kubur. Tentu ziarah kubur yang bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta kepada kubur, yang mengatakan kubur itu bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dan seterusnya. Dan itu tidak diperbolehkan. Adapun yang terakhir yang masih kita akan singgung adalah masalah hukum foto. Foto, dan itu dalam bahasa Arab memang suar, foto berfoto suar. Di kalangan para ulama itu khilaf mereka, bagaimana hukumnya. Di antara para ulama ada yang sangat keras, tidak memperbolehkan sama sekali apapun bentuknya. Dan ada ulama yang mengatakan itu membolehkan. Jadi yang tidak membolehkan dengan membolehkan itu berbeda dengan melukis katanya, membentuk rupa. Kalau itu hanya alat-alat yang ditekan tombolnya sudah jadi dia. Jadi itu tetap makhluk Allah, cuman seperti ibarat cermin, kita bercermin, nampak di cermin, kan itu kita juga. Nah, jadi tidak menandingi. Nah, jadi alasannya seperti itu. Kemudian hukumnya yang pelarangan tadi, ada yang secara mutlak yang keras, ada yang mengatakan boleh seandainya itu hanya untuk kebutuhan, seperti untuk paspor, untuk ijazah, KTP dan seterusnya. Adapun selain itu, maka ulama yang menyebutkan membolehkan hanya seperti itu, maka tidak diperbolehkan yang berfoto-foto yang ini. Tapi musibah kita di zaman sekarang, semuanya ada, semuanya dengan selfie, dengan segala macam, sampai ke hal-hal yang privasi. Seharusnya ibadah itu tidak tidak diekspos, dengan itu diekspos jadinya. Nah, jadi inilah kejadian yang terjadi. Begitu juga dengan film. Bagaimana dengan film? Lebih kurang sama, karena itu tidak menyerupakan, dan ada juga mengatakan itu tidak diperbolehkan sebagaimana kita sebutkan tadi. Lalu dengan lukis, orang melukis bagaimana? Itu haram kalau dia melukis makhluk yang bernyawa, apalagi wajah. Melukis wajah itu tidak diperbolehkan. Alangkah kasihan kita lihat orang-orang pelukis. Kita lihat kan, ada orang yang profesinya melukis wajah, dan kasihan kita. Seandainya mereka mengetahui bagaimana hukumnya, tentu mereka akan mencari profesi yang lain. Jadi itu hukumnya, maka hendaklah kita menjauhinya. Tapi hadis yang terakhir yang terdapat pada bab ini, dan ini agak panjang pembahasannya. Kita juga akan membahas tentang kuburan. Tafadhal. Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyat, ia menuturkan, Ali berkata kepadaku, ala aba'athu ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a suratan illa tamastaha, wala taqrabu musyrifan illa sawaita. Maukah kamu mengutus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah lepaka kecuali kamu musnahkan, dan jangan kamu biarkan ada sebuah kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Taib. Nah, jadi itu jelas bahwasanya di hadis ini yang baru-baru saja kita dengarkan, di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ali bin Abi Thalib dan mempekerjakan Ali bin Abi Thalib, yaitu gambar-gambar yang dimusnahkan tersebut, yaitu gambar-gambar yang menyerupai makhluk, itu dimusnahkan. Begitu juga untuk meratakan kuburan, diutus Ali bin Abi Thalib meratakan kuburan, karena jika ditinggikan menimbulkan fitnah.
menimbulkan fitnah, mengkultuskan dan mengagungkannya. Jadi perbuatan ini merupakan salah satu sarana dan jalan kepada perbuatan syirik. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, kalau kita perhatikan, bandingkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, lalu kita perhatikan juga di zaman ini. Kata beliau, di zaman beliau bagaimana masalah kuburan, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya, maka keduanya saling bertentangan. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita lihat di zaman ini itu bertolak belakang. Rasulullah SAW melarang salat kepada kuburan, sedangkan mereka melakukan salat di kuburan dan ditujukan kepadanya. Salat di sini yang salat yang kita ketahui, adapun salat jenazah itu boleh di kuburan. Misalnya kita terlambat datang, lalu jenazah sudah dikuburkan, untuk salat jenazah karena tidak ada ruku dan sujudnya, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW melarang menjadikan masjid itu tempat ibadah, sedangkan mereka orang-orang di zaman sekarang itu menjadikan kuburan itu tempat ibadah. Kita perhatikan bagaimana kuburan-kuburan situ ada ada yang menyalakan lampu, pakai kelambu ditinggikan, dan bahkan itu dijadikan ada haulnya, ada aidnya, berkumpul orang rame-rame untuk pergi ke pemakaman atau ziarah ke kubur orang yang dianggap soleh atau wali tersebut. Mungkin kita azan dulu insyaallah. Masalah kuburan, bagaimana kerasnya Nabi SAW melarangnya, insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang masalah kuburan. Sekarang masalah kuburan. Tadi masalah gambar makhluk bernyawa, patung-patung, maka kita telah pahami. Sekarang masalah kuburan. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang terakhir ini dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya dulu kami pernah bersama Fadalah bin Ubaid di negeri Romawi, yaitu di daerah Rhodes namanya. Salah seorang sahabat kami meninggal. Lalu Fadalah menyuruh supaya dikubur dan kuburannya diratakan. Kemudian ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW menyuruh meratakan kuburan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Kita lihat orang-orang itu meninggikan kuburan, lalu perlakuannya terhadap kuburan, maka itu tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Dan Nabi SAW juga melarang mengapur atau mengecat kuburan, membangunnya. Kemudian Nabi juga SAW menaruh papan-papan di atasnya. Itu makanya tidak ada batu-batu nisan. Sebenarnya itu tidak ada yang bangunan-bangunan seperti di keramik dan segala macamnya. Dan Nabi SAW juga melarang itu ditambahi. Ada ditambah tanah sehingga tinggi. Jadi misalnya tanah yang dipakai untuk menggali kuburan itu sudah habis, lalu diambil tanah lain supaya tinggi, itu tidak dibolehkan. Jadi Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala berkata, para ulama dahulu melarang penambahan batu-batu di atas kuburan mereka. Maksudnya bahwa mereka yang mengagungkan kuburan dengan menjadikannya tempat hari raya, menyalakan lampu di atasnya, membangun tempat ibadah dan kubah-kubah di atasnya, adalah orang-orang yang melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata, seandainya meletakkan lampu di atas kuburan diperbolehkan, tentu pelakunya tidak dilaknat, karena perbuatan itu berarti membuang-buang harta tanpa faedah dan berlebihan dalam mengagungkan kuburan, serupa dengan mengagungkan berhala. Kemudian Abu Muhammad berkata, tidak boleh menjadikan masjid-masjid di atas kuburan berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bersabda bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka adalah tempat masjid. Jadi di sini ada riwayatnya, ini dia. La'anallahu Yahud wan Nasara ittakhadhu kuburan anbiya'ihim masajid. Jadi dilaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka adalah tempat salat, tempat ibadah.
Jadi ini banyak sekali sehingga terjadi akhirnya penyimpangan yang sangat dahsyat, menjadikan sebagai hari raya bepergian kepadanya, menyerupai penyembah-penyembah berhala dengan berdiam di atasnya dan beribadah di sisinya, menggantungkan kain penutup dan menempatkan tukang juru kunci untuknya. Jadi ini yang kita saksikan, itulah yang terjadi sekarang, yang orang terlalu mengagungkan kubur orang-orang yang dianggap keramat dan seterusnya. Kemudian ada beberapa ayat yang kita pelajari tentang masalah ini. Yang pertama dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 17, ayat 18. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama dengan apa yang mereka sembah selain Allah. Dia lalu berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-Ku itu, ataukah mereka sendiri yang sesat dari jalan yang benar? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunik. Ayat berapa tuh? 18 ya. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan dan mereka kaum yang binasa. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 116. Ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Kemudian dalam surah Saba dalam surah Saba ayat 40, 41.
Rasul jawab, Maha suci engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Sebenarnya mereka selalu menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepadanya. Baik. Nah, jadi itu bagaimana beberapa ayat yang kita sebutkan, bagaimana yang mereka lakukan kesyirikan akhirnya itu akan membinasakan. Kemudian anjuran ziarah kubur, kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Nabi SAW, zurul kubur, istilahnya ziarahilah kubur, fa innaha tuzakkirul maut, karena ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, atau tuzakkirul akhirah, untuk mengingatkan akhirat. Adapun di dalam satu riwayat Nabi SAW ketika melewati perkuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, kata Nabi SAW, yaghfirullah lana wa lakum antum salafana wa nahnu bil athar. Ya, atau yang riwayat yang lainnya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina minal muslimina wal mu'minin, dan seterusnya. Maka ini yang disyariatkan seperti itu, untuk kuburan itu untuk mengingat akhirat. Lalu larangan berikutnya yaitu tentang orang-orang yang yang menjadikan kuburan rumah seperti kuburan. La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alaihi fa inna salatukum tablaghni haitsu kuntum. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jangan engkau menjadikan rumahmu menjadi seperti kuburan, dan jangan menjadikan kuburan sebagai 'aid, tempat hari raya. Wa sallu 'alaihi, dan bersalawatlah kamu dimanapun kamu berada, dan sesungguhnya aku yang salawatmu itu sampai kepadaku, kata Nabi SAW, dimanapun kamu berada. Nah, jadi ini kuburan itu ya tidak untuk ibadah. Jadi seandainya ini masalah rumah kita lagi, rumah kita seandainya itu tidak ada sholat di dalamnya, tidak ada bacaan Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Seperti kuburan, sudah mati, penduduknya sudah mati, orang rumah itu sudah mati, karena tidak menegakkan ibadah di dalam rumah itu, tidak ada cahayanya lagi. Nah, jadi jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kemudian yang bisa juga dipelajari bahwasanya inilah yang akibat dari orang-orang yang berpaling dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mempelajari dan mengamalkan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka akhirnya mereka menjadikan itu sesuatu manasik juga, ada pergi ke kuburan, wisata religi dan seterusnya, yang akhirnya itu meminta keberkahan, meminta manfaat, menolak mudarat di kuburan, dan itu tidak ada dalam, dan inilah kesyirikan. Ini kesyirikan. Maka hati-hati kita dalam hal ini, hendaknya kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adapun manasik haji yang setiap itu hanya ada di Baitullah Al-Haram. Adapun wisata religi, pergi ke kuburan ini yang dalam rangka itu mengatakan ibadah seperti itu, maka tidak ada. Jadi harus diperhatikan, bukan melarang ziarah kubur, tetapi kita ziarah kubur itu yang dilarang itu yang akhirnya terjerumus kepada sesuatu perbuatan dosa yang sangat besar, kesyirikan. Adapun ziarah kubur yang kata Nabi SAW untuk tuzakirul akhirah, tuzakirul maut, maka itu dianjurkan. Jadi bukan kita melarang ziarah kubur, tetapi melarang ziarah kubur yang itu pengagungan di situ adanya. Terkadang ke kuburan itu mau meninggalkan kuburan mundur-mundur juga, tidak menampakkan punggungnya dan seterusnya, meminta kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Maka ini tidak dibolehkan di dalam agama kita. Itulah yang harus dijauhi sehingga kita selamat akidah kita, murni tauhid kita, dan kita pun berbahagia jika itu bisa kita jauhi hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita pelajari di bab yang ke-61. Agar kita memahami apa yang dimaksud dari bab ini, maka dengarlah apa yang kandungan yang terdapat pada bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini, pertama, ancaman terhadap para perupa makhluk bernyawa. Kedua, alasannya yaitu tidak berlaku sopan santun kepada Allah
ketiga firman-Nya, maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum, menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Yang keempat, ditegaskan dalam hadis bahwa para perupa adalah manusia yang paling keras disiksa. Yang kelima, Allah akan menciptakan roh untuk setiap perupa yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut di dalam neraka jahanam. Yang keenam, bahwa perupa akan dibebani untuk meniupkan roh ke dalam rupaka yang dibuatnya. Yang ketujuh, perintah untuk memusnahkan rupaka apabila menyerumpainya. Baik, demikianlah kandungan dari bab yang ke-61 ini. Alhamdulillah kita telah selesaikan dan mudah-mudahan itu bisa kita pahami dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pelajaran kita di hari Selasa yang akan datang itu larangan banyak bersumpah, ma jaa fi kasratil halaf. Larangan banyak bersumpah insyaallah di bab yang ke-62 insyaallah. Mudah-mudahan Allah membimbing langkah kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang akan membuat kita sengsara di akhirat, yang itu sudah diancam dengan ancaman yang sangat keras, dan apabila itu telah kita jauhi maka kita akan menjadi hamba Allah yang murni tauhidnya, sehingga kita jauh dari hal-hal yang mengotorinya, yaitu berupa kesyirikan. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.